Kenapa Mas, ada apa? Kamu sama Mas Gani kenapa? Eki barusan ngabarin katanya Gani sama anak buahnya Daniel terlibat tembak-tembakan. Terus setelah itu mobilnya Gani sama mobilnya Anggun itu mereka nabrak pohon. Dan sekarang Anggun sama Gani lagi dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun, kita gimana Nun? Imunisasinya bagus nggak tadi? Nangis nggak? Nangis dong, Opa. Nangis? Tapi dede bayinya pintar kok. Kan aku kasih susu, Opa. Syukurlah kalau begitu. Ya udah, Salva masuk kamar lagi sayang. Iya, Ma. Sini botol susunya. Terima kasih kakak. Wah, Ya. kamu sama Mas Gani ada hubungin papa nggak? Enggak tuh, enggak sama sekali tuh. Kenapa emang ya? Soalnya tadi Kang Gun sempat telepon aku dan dia bilang dia sama Mas Gani mau nyusul ke rumah sakit. Cuma sampai sekarang nggak ada kabar. Oh mungkin mereka ada acara mendadak kali ya? Nggak tahu apa? Tapi tadi sebelum teleponnya mati, aku sempat dengar ada suara tembakan, Pak. Aku takut mereka kenapa-napa. Makanya aku tanya papa. Oh, kenapa ya mereka? Kalau gini aja aku sekarang ke markas nih. Siapa tahu ada informasi soal Anggun sama Gani. Biasanya sih ada laporan dari warga kalau ada tembakan. Ya coba deh Dita, tolong ya. Ya Pak, Ya sayang, kamu hati-hati ya. Kabarin aku kalau ada kabar soal Kang Gun. berangkat sekarang deh. Ki. Halo, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Halo Dip. Ada apa Ki? Dip, sekarang gue lagi evakuasi anak buahnya Daniel. Oke terus? Tadi kita dapat laporan dari warga. Katanya ada insiden, kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan di jalan. Dan itu antara Gani dan anak buahnya Daniel yang tersisa. Oke. Di situ ada Anggun sama Gani nggak? Ada. Gani dan Anggun sudah dievakuasi pakai ambulan ke rumah sakit Medika. Oke. Ya udah kalau gitu gue susul ke rumah sakit Ki. Kenapa Mas, ada apa? Kamu sama Mas Gani kenapa? Eki barusan ngabarin katanya Gani sama anak buahnya Daniel terlibat tembak-tembakan. Terus setelah itu mobilnya Gani sama mobilnya Anggun itu mereka nabrak pohon. Dan sekarang Anggun sama Gani lagi dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak, melihat kedekatan anak-anak kita? Ya, kayak sepertinya mereka cocok. Mudah-mudahan ada jodoh buat mereka ya Pak ya. Nah, Ya biar anak-anak kita dekat dulu. betul sekali. Kita mendukung aja. Oh itu mereka datang. Pak Ilham, saya sama Padli mau pamit dulu ya. Ya. Terima kasih ya sudah sempat hadir hari ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain waktu. Om, saya pamit dulu. Padli, terima kasih ya. Farah, saya dulu. Vera, sepertinya Fadli adalah laki-laki yang cocok buat kamu. Papa senang kalau kamu sampai bisa berjodoh sama dia. Dan mudah-mudahan Fadli adalah calon suami yang baik buat kamu. Papa benar-benar terus saja memaksa aku untuk dijodohkan sama Fadli. Aku benar-benar kecewa sama Papa. Papa yakin setelah pertemuan ini, Fadli akan menelpon kamu dan Papa untuk membicarakan perihal perjodohan ini. Papa benar-benar lega. Akhirnya kamu mendapatkan jodoh yang pantas dan benar-benar baik buat kamu.
Pak, gimana Vera bisa yakin kalau Fadli adalah jodoh yang pantas buat Vera, Pak? Vera itu nggak kenal siapa Fadli, Pak. Papa, apa yang pantas buat Papa belum tentu pantas buat Vera, Pak. Vera mohon sama Papa, biarin Vera bahagia sama pilihan Vera, Pak. Cukup. Papa nggak mau dengar lagi soal itu. Papa hanya ingin kamu menuruti kemauan Papa dan nggak buat Papa kecewa. Gak ada yang mau buat Papa kecewa, Pak. Vera juga nggak mau bikin Papa kecewa. Terus gimana? Kalau misalnya ternyata pilihan Papa buat Vera kecewa. Vera sangat cinta sama Andrew, Pak. Dan Vera juga mau Papa bahagia sama pilihan Vera. Sudah. Papa nggak mau kamu terus-terusan mikirin laki-laki yang sudah membuat kaki Papa cacat seperti ini. Kamu lihat sendiri kan? Kaki Papa cacat seperti ini gara-gara laki-laki pilihan kamu. Laki-laki yang dari tadi Papa sebut punya nama, Pak. Namanya Andrew. Andrew yang udah selamatin Papa kemarin. Saat Papa hampir kecelakaan, Papa nggak inget. Vera mohon sama Papa, biarinin Vera pilih pilihan Vera sendiri, Pak. Cukup. Papa nggak mau berdebat soal ini lagi. Suatu saat, kamu pasti bakal tahu. Apa maksud Papa? Papa melakukan ini semua. Itu demi kebaikan kamu. Kita ikutin mereka ke EGD. Siap. Baik. Dim, Oke. Lo tau kabar Gani sama Anggun? Gimana? mereka masih ditangani oleh dokter. Tapi mereka baik-baik aja kan, Ki? Untuk itu saya belum tahu, Pak. Tapi yang pasti, saat kejadian mobil mereka menabrak pohon sangat kuat. Astagfirullahaladzim, sampai menabrak pohon. Semoga mereka berdua baik-baik aja ya, Pak. Iya, insya Allah. Kuat dugaan, mereka diserang oleh anak buahnya Gani. Karena di TKP, kami menemukan beberapa anak buahnya Daniel yang pingsan. Bahkan ada yang tewas. Jadi anak punya Daniel masih ngejar Gani? Dok, bagaimana kondisi anak saya dan suaminya, Dok? Ya gimana kondisi kakak saya, Dok? Alhamdulillah, kedua pasien kondisinya tidak terlalu parah. Mereka hanya mengalami luka ringan saja kok. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun walaupun begitu, kedua pasien harus tetap menjalani rawat inap ya. Sampai kondisi lukanya betul-betul pulih. Tapi kenapa mereka sampai sekarang belum sadar? Iya, Dok. Kenapa, Dok? Seharusnya mereka udah sadar dong ya? Ya dengan apa yang baru saja mereka alami, itu tidak serta-merta mereka bisa langsung pulih. Tetap butuh waktu untuk mereka siuman. Begitupun dengan luka yang dialaminya. Walaupun masih tergolong luka ringan, itu tetap butuh waktu untuk pemulihan. Jadi sabar saja ya. Ya kita doain aja. Semoga mereka semua lekas sembuh. Amin. Amin. Insya Allah. Suster, segera pindahkan kedua pasien ke ruangan rawat ya. Baik, Dok.